Soal nomor 10, sebuah balok bermasa 2 kg bergerak pada sebuah bidang datar licin dengan kecepatan 1,0 meter per sekon. Selanjutnya, balok menuruni sebuah bidang miring dengan kemiringan 30 derajat dan mengalami gaya gesek sebesar 7,0 Newton. Setelah sampai di dasar bidang miring, balok meluncur pada bidang datar licin pada kecepatan 2,0 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat, kedua bidang datar berbeda ketinggian titik-titik meter. Nah, kita akan coba untuk gambar visualisasinya dulu. Jadi di sini awalnya ada dua bidang. Jadi pertama adalah bidang datar yang pertama, kemudian bidang datar ini dilanjutkan bidang turunan, setelah itu bidang datar lagi. Bidang datar kondisinya licin, jadi di sini licin, nggak ada gaya gesek, di sini juga sama licin. Tapi di bagian bidang miringnya ini memiliki gaya gesek. Nah, kita disuruh menentukan berapakah ketinggiannya ini. Misalkan kita tuliskan H. H itu berapa? Nah, ada balok masanya 2 kg. Kita misalkan di sini balok 2 kg bergerak pada sebuah bidang licin dengan kecepatan 1 meter per sekon. Di sini dia punya kecepatan awal 1 meter per sekon. Selanjutnya, balok menuruni sebuah bidang miring dengan kemiringan 30 derajat. Jadi di sini kemiringannya adalah 30 derajat. Nah, dan mengalami gaya gesek sebesar 7. Gaya geseknya 7. Pada saat sampai di dasar, kecepatannya adalah 2. Jadi yang di sini kecepatannya 2. Nah, ini adalah informasi yang kita peroleh dari soal. Selanjutnya kita disuruh mencari H. H ini tidak lain nanti adalah ketinggian antara bidang datar yang atas dengan bidang datar yang bawah. Nah, kita bisa menggunakan hukum kekalan energi, di mana di sini dia punya EK dan EP, yang di bawah ini dia hanya memiliki EK. Nah, perbedaannya itu, perbedaan energi yang di sini sama yang di sini, itu karena adanya gaya gesek pada bidang miring. Jadi, kita tuliskan yang di sini, energi mekanik atau energi total ya, energi total di atas sama dengan energi total di bawah ditambah dengan usaha gaya geseknya. Nah, usaha gaya gesek. Nah, yang di atas jelas EK sama EP. Nah, EK ditambah EP. Yang di sini hanya memiliki EK ditambah usaha oleh gaya gesek. Nah, di sini EK kan setengah MV kuadrat, masanya 2. Berarti kan setengah kali 2 itu 1. V kuadrat, berarti 1 kuadrat. 1 kuadrat kan 1. Ditambah, di sini M kali G kali H, masanya 2, G-nya 10, hanya kita nggak tahu, atau hanya yang kita cari. Berarti 2 kalikan 10, berarti kan 20. H. Nah, yang bawah itu kan hanya ada EK, setengah MV kuadrat, setengah kali 2 dikalikan V kuadrat. Berarti 2 kuadrat hasilnya 4. Ditambah usaha oleh gaya gesek. Nah, gini. Berarti di sini dipindah ke sana, berarti kan 20H sama dengan 3 ditambah usaha oleh gaya gesek. Nah, usaha oleh gaya gesek ini kita hitung dulu. Jadi di sini usaha itu W sama dengan F dikalikan dengan S. Nah,
gaya geseknya kan 7, sementara S itu adalah panjang lintasan. Di sini kan hanya ada 30 H sama sini S. Kita misalkan ini adalah S ya. S itu adalah panjang lintasan bidang miringnya. Nah, di sini kan kita bisa tahu bahwa nilai dari sin 30 itu sama dengan H per S. Sehingga kalau kita mencari S sama dengan H per sin 30. Nah, berarti S sama dengan sin 30 itu kan setengah. Berarti kan 2H. Nah, berarti di sini 2H. 7 kali 2H berarti kan 14H. Nah, kemudian kita substitusikan ke sini. Berarti kan di sini 20H sama dengan 3 ditambah 14H. Nah, kemudian kita bagikan 20H kurangi 14H kan 6H. Sama dengan 3. Berarti H sama dengan 3 dibagi 6. Jawabannya setengah atau 0,5.